Tuh katanya kalau dengar suara gamelan di Gunung Slamet, usahain kita alihin. Mau nyampe pos 4, tiba-tiba kabut turun nih. Itu sore. Itu Sekitar jam 3:30-an. Oh iya. 3:30-an. Kabut turun. Udah ngedeteksi nih, ini mau hujan nih kayaknya nih. Akhirnya dipercepat nih langkah nih. Langkah kita dipercepat. Pas banget, hujan turun di pos 4. Aduh, itu lu ada berapa orang tim lu saat itu? Tim gua saat itu 7 orang. Ada tim lain nggak? Ada tim lain di situ dan gue neduh bareng sama tim mereka tuh. Total ada berapa di pos 4? Sama tim dia 4 orang, gue 7. Jadi 11. 11 ganjil dong. 11 tinggal cari lawan dong tuh, itu sparingan tuh. Ngentot anjing. 11 men. Main bola. Terus akhirnya mau nggak mau kita buka jas hujan, kita buka flashit. Flash itu apa sih? Flashit itu kayak lembaran buat Flash artinya lampu. Bukan pak, bukan flash. Oh bukan flash apa? Flashit artinya itu apa tuh? Itu apa tuh? Flashit itu apa? Flashit gue nggak tahu spesifiknya artinya apa. Tapi kegunaannya itu di atap si tenda. Oh iya. Jadi Gue pernah nonton tenda, di film-film. Iya. Atasnya kita kasih flashit. Iya. Pak tahu. Kan? Terus. Kita buka flashit. Gitu buat karena kan sono nggak bukan pos yang ada atap kan. Iya, di pos 4 itu betul. Kalau hujan tuh benar-benar kehujanan. Akhirnya kita pasang flashit dulu. Habis flashit jadi baru jas hujan. Karena teman gue yang baru naik gunung ini nggak bawa jas hujan Pak, 2. Loh kenapa? Berarti lu miskomunikasi dong. Lu nggak miskomunikasi, merekanya kurang persiapan. Emang lu nggak ngontrol dulu tim lu saat itu? Nggak ngontrol Pak. Maksudnya sebelum berangkat tuh kita cek jas hujan bawa nggak? Mereka bilang bawa. Oh. Ternyata sampai di lokasi dia nggak bawa jas hujan. Gue masih bingung nih, kalau di gunung hujannya tuh sederas kayak di kota atau gimana? Enggak, kalau di gunung itu lebih tensinya lebih kecil ya. Angin tapi. Karena kan mereka pohonnya kan lebat. Kalau menurutku sih, kalau hujan itu kan dari hulu ke hilir kan. Iya. Paling lebatnya di dataran rendah tuh baru gede. Kalau di gunung. Berarti itu cuma rintik-rintik ke bawah angin. Rintik doang sebenarnya sih. Tapi yang bikin serem tuh anginnya itu Pak, badai. Angin yang bikin serem. Dingin bukan main Pak. Tapi kalau di gunung siang sore hujan, malamnya hangat Pak. Malamnya hangat. Kalau misalnya nggak hujan? Kalau nggak hujan malamnya dingin banget. Oh gitu. Terus. Ya masih di pos 4 nih. Ada plus minusnya lah. Iya. Nggak hujan tuh, kalau nggak hujan gitu ya aman kering, tapi malamnya dingin. Kalau hujan gitu basah tapi malamnya hangat gitu. Terus? Itu di gunung. Akhirnya gue buka flashit. Di situ benar-benar hening tuh Pak. Hening. Dan yang tim lain gue kira kelompok gue doang gitu kan. Yang tim lain juga diem tuh Pak. Apa yang terbersit di benak lu? Kenapa tim lu dan yang lainnya pada diem? Nggak tahu. Mungkin dia ngerasain apa yang gue rasain juga. Apa yang lu rasain tuh? Yang gue rasain tuh kayak kita nggak hanya kita doang nih yang di sini nih. Berarti lu ngerasain ada sesuatu dong. Ada aktivitas di Samaranti itu. Itu kayak, pandangan berarti udah jarak pandangnya udah terbatas dong karena kabut ya. Yes, karena kan gue bisa ngerasain misalkan di sini misalkan bukan hanya manusia doang nih, tapi ada makhluk yang tak kasat mata gitu. Oke, terus dari kecil tuh gue bisa ngerasain kayak gitu. Itu benar hening, nggak ada ngobrol sama sekali, cuman suara hujan doang yang kedengeran. Dan gue selalu bilang jangan kosong pikiran. Lu bilang sama diri lu sendiri? Iya. Terus gue coba halusinasi nih, maksudnya gue mikirin apa kayak gitu yang enak. Gue jadi orang kaya kayak gitu. Walaupun nggak mungkin. Mungkin aja. Belum waktunya. Iya. Nanti gue udah tua mungkin. Terus jangan tua juga. Jangan tua juga. Gitu. Oke. Kita kembali ke serem-serem ini. Yang serem-serem. Yaudah akhirnya tiba-tiba kayak ada udah terkoneksi tuh, kayak pengen kita jalan aja yuk, udah nggak beres nih. Oh, lu terbersit di benak lu kayak gitu. Gue kayak ngerasa ini nggak beres nih kalau lama-lama di sini nih. Oke, gitu. Itu tapi lu hujan masih itu Pak. Itu berapa lama lu neduh di pos 4 itu? Kurang lebih setengah jam.
Oh 30 menit. Lumayan lah ya. 30 terus? menit kita di sini kan. Iya. Tanpa suara. Anjing jambrut dong. Bangsat. Terus? Akhirnya tapi gue mikirin temen gue yang 2 orang gak bawa jas hujan gitu kan. Akhirnya dia juga udah kayak begitu. Halusinasinya juga mungkin udah kena juga. Sampai-sampai dia ngomong sendiri, ayo kita jalan aja deh, gue pakai playset aja. Dia ngomong kayak gitu? Iya. Salah satu temen lu yang belum pernah. Jadi playsetnya itu dipakai buat seakan-akan jas hujan buat dia berdua nih, kayak main barongsai gitu, Pak. Iya. Jadi kayak main barongsai begini. Ya udah akhirnya. Itu tim yang lain gimana? Udah jalan duluan, tinggal tim gue nih. Oh, berarti hujan udah mulai reda. Tensi masih tinggi, Pak. Berarti emang dia jalan karena dia punya jas hujan. Dia persiapannya lengkap. Tim lo tidak. Gue mikirin kesiapan yang nggak punya jas hujan. Lo mau jalan tapi nunggu hujan reda. Gitu kan maksudnya. Akhirnya yaudah kita jalan dari pos 4, pos rantu, lebih merinding lagi. Jadi pohon itu di tengah-tengah gede, pohon beringin. Kita yang lewatin itu nggak ada yang ngomong sama sekali. Itu sekitar pikiran gue tuh seketika setengah lima ya? Yes, itu jam 4-an. Jam 4-an gitu jalan, tiba-tiba yang awalnya gue bisa mikirin yang enak-enak gitu maksudnya, ngayal yang enak-enak, pas gue ngelewatin itu pohon, tiba-tiba pikiran gue tuh udah ngaco tuh, maksudnya deh, anjing setannya banyak nih. Sebenarnya kita tidak boleh berpikir seperti itu, tidak boleh. Nggak boleh. Terus di gunung tuh sangat dilarang mikir. Terus. Akhirnya ngelewatin, udah agak lega nih dikit. Nah teman gue nih yang nggak bawa jas hujan, tiba-tiba dia kayak ngelihat orang. Bentuknya orang kayak gitu. Dia mau spesifikasinya maksud gue. Sebenarnya kayak mungkin hawa dingin. Kalau di gunung tuh Pak, kalau kita udah kedinginan, itu sugesti gitu tuh udah ngaco tuh. Pikiran kita tuh udah ngaco, udah nggak usah ngendaliin. Dia bilang tuh ada orang tuh. Laki cewek? Yang dia lihat? Laki. Oh dia bilang cowok, ada cowok gitu ya? Dia bilangnya sih kayak pendaki juga sama kayak kita. Oh dia pakai ransel gitu-gitu pakainya. Terus? Gue nggak tahu pendaki mana gitu. Iya. Siapa tahu yang bekas mati di situ. Bisa jadi. Cuman satu teman gue tuh kayak merinding gila gue tuh. Ya gue juga merinding sih. Kayak teman gue tuh yang bilang katanya itu halusinasi lo doang. Tapi dia malah bersikeras gitu ya. Keras. Apaan itu orang katanya. Jaraknya jauh nggak dia ngelihatnya tuh, maksudnya ada berapa meter gitu? Nggak jauh, nggak dekat. Maksudnya dari sini ke pintu mungkin. Dia bilang nggak tuh orang lagi ngapain aktivitasnya, atau lagi ngeliatin kita apa lagi diri atau gimana? Yes, kayak ngeliatin, kayak mantau gitu. Kayak lagi mantau. Jadi tuh bayangin gak sih, kita naik gunung nih, dia diliatin makhluk lain gitu. Itu kenapa gue gak mau naik gunung. Itu diliatin makhluk lain yang gak kasat mata. Syukur-syukur kita gak dikasih lihat deh. Yes. Tapi temen lu kasih lihat. Temen gue dikasih lihat. Tapi gue tanya, mukanya sih gak serem. Muka orang lah gitu ya. Tapi yang lain lihat tuh kayak emang gak ada orang, emang kita doang bertujuh. Dan kabut makin tebel. Hujannya makin gede. Dia ngomong kayak gitu, hujannya makin gede. Abis ngomong gitu dia menggigil tuh Pak. Mungkin karena dia gak bawa jas hujan kali Bray. Yes mungkin. Itu juga mungkin fisiknya juga kurang nih kayaknya. Enak nih karena baru naik gunung. Udah kedinginan, udah parah tuh. Akhirnya istirahat dulu. Di situ masih istirahat, kita kasih minum dulu. Dia bilang lanjut lagi karena dia udah nggak kuat katanya. Udah dingin. Gue mau langsung buka tenda aja gitu kan. Nggak bisa dong kalau buka tenda di trek, nggak mungkin. Oh nggak boleh? Nggak boleh Pak. Jadi buka tenda tuh nggak sembarangan? Nggak sembarangan, harus di shelter, harus di pos. Oh terus? Itu jalan, nggak lama itu dia halusinasi lagi nih. Halusinasi apa dia? Halusinasi sekarang dia ngeliat kayak tuh pos tuh dikit lagi. Padahal tuh masih hutan lebat Pak, nggak ada pos. Itu sekitar jam berapa lu inget nggak tuh? Kira-kira gitu. Udah mungkin udah 4:30 mau ke jam 5. Udah hampir mau maghrib lah bisa dikatakan. Udah hampir mau maghrib. Kalau cuaca kan kalau maghrib di sini kan kayak ya senja-senja gitu. Kalau di sana tuh udah gelap banget apa gimana sih Bre? Kalau di sono? Kalau di sono tuh gelapnya itu jam 6:30. Oh tuh gelap banget. Gelap banget.
Oke. Kalau jam 6 tuh masih agak Ada matahari lah gitu, ada masih cahaya ya. cahaya ilahi dikit gitu. Oh kan main. Terus habis kayak gitu. Akhirnya disuruh berhenti lagi Pak, karena gue nggak mau maksa nih. Berhenti lagi, terus kata temen gue suruh duduk, terus suruh minum lagi tuh, tarik napas. Oh, istirahat berarti, itu istirahat dulu. Iya, karena kalau gue lanjutin, pikiran dia tuh bukan nggak makin gak karuan ntar. Jadi suruh istirahat, ditenangin dulu, dikasih air, dites tuh Pak, ini berapa nih? 1, ini berapa? 5, berarti masih aman. Emang biasanya? Kalau temen gue bilang ini berapa 3, itu udah nggak beres. Ada yang kayak gitu? Ada, di cerita lain ada. Oh iya, nanti kita cerita lagi itu yang lain lah. Terus habis itu? Ini cerita gue, akhirnya jadi kita naik. Akhirnya pas banget tuh Pak, maghrib kita nyampe pos 5. Itu berarti jaraknya jauh juga dong Bre? Wah iya, dari pos 4 ke pos 5 itu paling lama 1,5 jam. 1,5 jam tuh tidak berhenti ya jalannya gitu, nggak istirahat ya? Nggak istirahat. Oh istirahat. Kalau nggak berhenti paling sejam. Oh sejam, terus habis kayak gitu? Akhirnya ya udah kita langsung. Itu becek dong pasti dong? Oh iya Pak, ngeres semua Pak, basah semua tuh. Terus? Baju juga basah itu. Terus? Karena emang hujannya benar gede, terus sedikit tuh anginnya kenceng. Lalu? Akhirnya kita bikin, nyampe pos 5 kita bikin api unggun. Dan itu banyak tim dong, banyak orang-orang yang. Iya. Ya, terus? Itu banyak, udah ketemu sama orang-orang lain itu ya, sama tim-tim lain. Dari yang komunitas sombong gitu kan. Ada aja Pak di gunung. Ada komunitas sombong tuh ada. Komunitas sombong tuh komunitas apaan? Kayak nunjukin brand-brand yang dipakai sama dia gitu. Nunjukin nih, punya gue nih harganya segini gitu. Ada ya berarti outfit gitu. Oh, oke. Terus masa belinya diobak-obak gitu. Anjing. Ya akhirnya kita ngecamp di situ. Udah lega gue. Gue udah lega. Di situ udah nggak ada kejadian apa-apa nih Pak. Udah beres, kita nyiapin makan malam. Emang sampai pos berapa sih sampai ke puncaknya? Pos 9. Itu baru pos 5? Yes, itu pos 5. Dan boleh ngecamp itu terakhir di pos 7. Di pos 6 nggak boleh ngecamp? Pos 6 boleh, terakhir boleh ngecamp di pos 7. Karena pos 8, pos 9 itu batas vegetasi. Maksudnya? Batas vegetasi itu pohon terakhir. Nggak boleh ngecamp secapek-capeknya kita? Nggak boleh. Karena tingkat resikonya lebih tinggi. Resikonya apa tuh? Karena kan pohon jarang Pak. Oh jadi tuh udah lapangan luas gitu? Iya, udah lapangan luas gitu. Jadi kalau hujan badai petir bisa kena juga gitu kan. Kalau nggak ada pohon. Terus juga tingkat dinginnya tuh lebih tinggi juga. Oh gitu, kan. Karena nggak ada atap pohonan nih gitu katanya. Nggak ada alingannya. Udah, tapi kita di pos 5 aman. Akhirnya kita tidur, bangun kita jam 1 pagi. Jam 1 pagi? Jam 1 pagi kita bangun. Gelapnya luar biasa itu pasti. Bukan main. Jam 1 pagi kita bangun menuju ke puncak Gunung Slamet. Rombongan sama tim-tim lainnya? Yes, tapi kita nggak jalan bareng. Ada yang jam 12 malam berangkat. Ada yang berangkatnya jam 3. Tapi tim gue tuh ngambilnya jam 1 pagi. Oke. Karena estimasi dari pos 5 ke puncak itu bebas ya, lu mau jalan bebas. Jam berapa bebas. Oke. Karena dari pos 5 ke puncak estimasi itu 5 jam. Anjrit. 5 jam perjalanan. Ya kan? Jadi kita harus pikir matang-matang tuh. Oke, target jam 7 paling lama kita harus udah nyampe. 5 jam itu paling lama. Paling cepet tuh bisa 3-4 jam. Oke. Bre, emang kalau kita mau ke puncak ada treknya apa gimana sih? Ada treknya Pak. Oh jadi mah udah di jalannya, nggak mungkin tersesat dong? Enggak, kalau udah ada jalannya, nggak menutup kemungkinan tersesat juga. Tergantung pikiran kita. Tergantung pikiran, tergantung apa namanya, naik gunung tuh kan kita harus pakai feel juga tuh. Keyakinan kita kuat. Jadi kadang di gunung itu ada trek bercabang tuh Pak. Oh ada trek bercabang. Tapi sebenarnya sih fungsinya apa? Kok dibikin trek bercabang jadi bikin orang bingung dong? Sebenarnya satu tujuan, nanti ketemu juga. Oh. Mungkin kalau menurut gue menghindari macet ya. Karena kan kadang naik gunung kan ngebludak tuh. Iya. Ramai banget, jadi dibikin 2 jalur. Ada nggak? Lu pernah dengar nggak kasus di mana ada orang bikin trek baru gitu? Ada. Itu gimana itu? Biasanya yang bisa bikin trek baru itu komunitas dari mahasiswa. Oh tuh bisa, yang boleh aja. Bikin, biasanya tuh anak UI tuh. Oh. Anak UI itu sering banget bikin buka trek baru. Karena dia udah pro kali ya. Karena udah pecinta alam itu dia udah akuin deh.
Oke. Terus Orang terus udah internasional gitu. kalau terus habis kayak gitu selain gamelan yang tadi lu bilang, Nah ini ada di, apa lagi tuh, Bre? di pos 7 nih Pak. Ah, ini serem nih. Pos 7 ada apa nih? Nyampe pos 6 teman gue nih tiba-tiba mual nih. Yes. Ya kan, muntah-muntah. Nah naik lagi dari pos 6 ke pos 7 makin gak karuan nih, makin gak karuan. Nggak karuan tuh kenapa itu? Makin jadi muntahnya Mual. sampai dia bilang yaudah gue di sini aja deh, lu naik aja. Kan nggak mungkin Pak kalau gue tinggalin dia sendiri. Iya betul. Hilang bisa tuh anak. Iya. Ya sedangkan itu kan malam itu, Bray. Begitu kan malam gitu kan. Begitu kondisi fisiknya udah nggak kuat. Akhirnya teman-teman gue nggak, kita naik bareng-bareng. Kalau lo mau turun kita turun semua. Karena komitnya kayak gitu. Yes. Turun satu turun semua. Yeah. Naik satu naik semua. Kecuali emang dari tenda, dari sebelum berangkat dia dibilang nih, gue nggak muncak ya. Ya udah, kalau di tenda kan aman Pak. Iya. Paling ada satu orang yang jaga. Ya kita harus ngalah tuh Pak. Nggak boleh tinggal sendiri juga di tenda. Kenapa? Bahaya Pak. Bahaya. Di gunung kan? tuh sendiri bahaya. Di gunung sendiri tuh bahaya. Sendiri bahaya. Kecuali apa yang bikin bahaya tuh? Binatang? Atau... Enggak binatang. Karena kan kita nggak tahu nih hal yang bisa aja yang kita nggak inginin tiba-tiba tuh terjadi. Karena kalau kita berdua kan ada backupan nih. Iya, ada yang ngejagain. Ada yang jaga gitu kan. Kalau dia kenapa-napa ada yang temenin gitu kan. Makanya sebelum naik kita selalu mastiin muncak semua ya udah. Tapi di pos 6 teman gue sakit nih, muntah. Sampai di pos 7 juga masih sakit. Muntah, akhirnya berhenti. Dan di pos 7 tiba-tiba hening tuh Pak. Hening tuh. Rombongan lain udah sebagian udah naik ke pos 8, pos 9. Dan di situ terdengar lah. Apaan?